Tapi Mm-mm. kemudian karena saya mungkin punya pengalaman di lapangan, punya menwa, punya aktivitas, pernah menjadi ketua KPU gitu, akhirnya Mm-mm. saya menjadi kayak komandan operasi. Karena waktu itu Mm-mm. gerakan mahasiswa ITB itu kita memakai pola-pola komando. Saya nggak masuk. Karena nggak masuk, saya besoknya pakai pakai jaket gede gitu, kan di Bandung masih dingin, pakai shawl begitu, saya batuk-batuk. Saya datang ke gurunya, Pak maaf kemarin saya nggak bisa ikut ujian nih, batuk nih gitu kan. Oh kamu batuk ya? Iya. Jadi kamu kemarin nggak ikut ujian? Enggak, kamu di rumah? Iya, aduh saya menggigil sekali segala macam. Sebagai aktivis pede banget, dia juga tahu saya aktivis gitu. Tapi dia baca koran, korannya itu dibalikin gitu. Terus saya bilang kok Mm-mm. dia baca balik gitu. Pas Mm-mm. dilihat itu ada gambar mahasiswa ITB sedang berdemonstrasi gitu. Dan terlihat saya lagi tangannya kepal begitu. Mentari bernyala di sini, di dalam hatiku, gemuruh apinya di sini. Kalau di kita kan ada sekarang waktu itu zamannya adalah warna yang keislamannya ketat gitu jadi warna Mm-mm. salmon gitu. Gitu Mm-mm. kan. Wah, udah mulai ada di situ itu juga gitu kan ada. Mm-mm. Ada kemudian yang tetap ingin mempertahankan independen. Mm-mm. Nah, waktu itu kemudian sampai beberapa kubu waktu pemilu itu akhirnya ada calon-calon. Ada Mm-mm. pemilu, wah kita kalau ada misalnya kampanye Mm-mm. menyalahi gitu kan kita kumpulkan gitu kan oleh KPU, oleh kayak Panwaslu gitu. Kenapa kamu tadi melakukan kampanye yang gitu-gitulah pokoknya. Mm. Jadi saya Oke. punya pengalaman menjadi KPU-nya pertama gitu kan. Mm-mm. Itu untuk pemilihan 77 ya, Ketua Dewan Mahasiswa 77. 77 kalau saya 77, Oke. Mm-mm. menjak 78, 77 lah. Mm-mm. Waktu itu ada jagoannya itu teman-teman yang sampai sekarang pun ada warnanya, warna Mm-mm. dari Salman segala macam Al Hilal, itu Mm-mm. ada kemudian Heri Ahmadi, akhirnya Mm-mm. dua gitu ya, dua menerus Mm-mm. ke atas. Tapi yang indahnya adalah kita Mm-mm. melakukan debat publik di Mm-mm. lapang basket. Mm. Dan siapa yang melemparkan isu adalah rektor, Oke. Mm-mm. Profesor Ali Sabana. Ya, ya. Jadi Profesor Ali Sabana melemparkan misalnya, kalau ada isu-isu begini, calon pertama ngomongnya apa, calon kedua ngomong apa, wah tepuk tangan. Debat betul-betul debat seperti debat presidential election gitu ya. Mm. Jadi di situ artinya masing-masing boleh kampanye, strategi, dan kalau tidak salah saya lupa, itu ada lagu pemilunya. Jadi saya tuh nggak pulang-pulang tuh di sana tuh di ini kan. Cuma boleh saya narsis sedikit ya. Mm-mm. Saya masuk 74, 75, saya aktif di mana-mana, sampai saya lulus 79. Mm. Jadi orang yang menyatakan bahwa aktivis itu akan jadi mahasiswa abadi, enggak juga sih gitu. Gitu lah. Tepat waktu zaman itu. Ya, zaman itu gitu ya. Nah, sekarang ya karena ada 1,5 tahun itu, tapi itulah kira-kira gitu. Jadi ini sempurna ya. Jadi aktif di mana-mana dan kuliah tetap terkendali gitu ya. Ya, dan waktu Oke. itu ada Mm. sebuah kebebasan yang interaksi dengan mahasiswa dengan Mm. ini. Nah, kan akhirnya pergolakan protes. Ya. Mm. Akhirnya kita bilang waktu itu Heri Ahmadi terpilih. Terus kemudian Mm. ada turbulensi politik gitu ya. Mm. Akhirnya kemudian, nah saya waktu itu juga ikut karena sering aktif di situ. Saya tidak pernah menjadi ketua dewan. Tapi Mm. kemudian karena saya mungkin punya pengalaman di lapangan, punya menwa, punya aktivitas, pernah menjadi ketua KPU gitu, akhirnya Mm. saya menjadi kayak komandan operasi. Karena waktu itu Mm. gerakan mahasiswa ITB itu kita memakai pola-pola komando. Mm. Jadi Dewan Masuk Mahasiswa. yang kalau yang saya baca tanggal 28 Oktober 77 Oh itu lain yang lagi. Ada beda lagi. lagi. Oh, Oke. itu awal-awalnya dari Oke. zaman Iqbal sebelum terjadinya di Heri Ahmadi 78. 77 itu dari Al Hilal, dari Iqbal, itu ada tuh. Jadi eskalasinya makin lama makin penggantian kepemimpinan memang mewarnai gerakan
Tapi gerakan independensi mahasiswa ITB untuk mengkritisi pemerintah terus ada gitu. Tapi pada zaman itu, Kang, apakah sudah ada semacam penggalangan dari kubu kalau misalkan ada pemilihan begitu? Pemilihan ketua Dema? Ada. Tapi gini, di situ kita mulai belajar rasionalitas. Rasionalitas dalam pengertian yang tadi gitu ya, kubu ujung-ujungnya sih memang ada, walaupun bagaimana, karena waktu itu kita mentenggarai, saya tidak tahu apakah ini salah atau tidak, karena saya tidak termasuk ke situ, tapi banyak teman-teman yang dia memperdalam keagamaannya dan kemudian dibaiat gitu ya, di kelompok itu gitu ya. Dan itu kemudian terbawa bahwa mungkin mereka punya sebuah tradisi untuk mengajarkan ajaran yang didapat gitu, itu boleh saja dijadikan sebuah alur-alur yang tadi. Dan kelompok ini ada yang mengatakan enggak, kita ini artinya begini, saya nggak tahu boleh dianggap apa, tapi teman saya itu teman yang Islamnya kental ada, teman yang Kristennya ada gitu, teman yang Budanya ada, teman yang suku macam-macam gitu. Dan buat saya selalu sayangkan kalau orang itu hanya memilih teman dari yang homogen, agama saja atau sesuku saja, apalagi seagama dan sesuku saja. Itu yakin itu miskin pengetahuannya, kira-kira gitulah. Nah, saya menikmati betul gitu ya, ada ketemu orang Batak, ketemu orang Padang, ketemu orang Jawa gitu, ketemu Islam, non-Islam gitu kan. Tapi semua itu tidak ada hambatan, misalnya saya tinggal belajar bersama di sebuah rumah yang non-Muslim. Pada saat saya harus sembahyang, saya ke pinggir aja sendiri, tanpa harus menyatakan, gue sembahyang ya. Lu kan sembahyang enggak gitu ya, saya jalanin sendiri aja gitu. Gitu kan. Jadi enggak ada kemudian apa namanya yang tadi dia masing-masing gitu. Punya tanggung jawab masing-masing lah gitu ya. Karena kan sudah dewasa gitu. Gitu. Bukan kemudian kalau sekarang misalnya, lu kan Islam, lu udah maghrib, kenapa nggak sembahyang lu? Terus kita bilang, terserah gue, mau masuk neraka, nggak masuknya gue gitu kan, bisa begitu nanti ujungnya kan. Tapi kalau kita sekarang, ya udah, sorry ya, lu sembahyang dulu gitu. Kadang-kadang lu maghrib, lu belum sembahyang lu, bisa aja begitu, orang non-muslim malah. Jadi itu bukan menjadi sesuatu yang aneh gitu dalam pergaulan zaman segitu. Jadi orang biasa-biasa aja gitu, semuanya dilakukan yang hal yang sama. Misalnya kita lagi duduk nih di 8EH, tiba-tiba dengar adzan dari Salman. Terus kayak dulu ya. Oke. Udah gitu, enggak ya sama aja. Bentar ya. Gue belajar dulu atau gue ke perpustakaan dulu gitu. Jadi masing-masing punya hubungan. Nah, itu yang proses yang tadi itu akhirnya independennya bisa didapat kembali karena kemudian misalnya kubunya Heri Ahmadi yang menang. Jadi kita udah mengerti juga nih warna sini, kalau sini menang warnanya berubah, mungkin demokrasi kampusnya dan ada MPM, ada segala macam. Itu ada mahasiswa katanya jadi intel, tapi jadi itu menjadi pendewasaan betul. Kita belajar betul gitu ya. Sampai akhirnya mungkin ke 78 dia bisa cerita di tempat yang lain 78 dan semua, tapi memperlihatkan itulah yang buat saya sebuah kehidupan yang komplit di sebuah kampus. Jadi kalau kita tanya misalnya, jadi gini, saya lucu, saya punya dosen, ini keakraban dengan dosen. Saya di teknik industri, saya punya dosen, tiba-tiba ada ujian, UTS nih, UTS. Saya nggak masuk, karena nggak masuk, saya besoknya pakai pakai jaket gede gitu, kan di Bandung masih dingin, pakai shawl begitu, saya batuk-batuk. Saya datang ke gurunya, Pak maaf kemarin saya nggak bisa ikut ujian nih, batuk nih gitu kan. Oh kamu batuk ya? Iya. Jadi kamu kemarin nggak ikut ujian? Enggak, kamu di rumah? Iya, aduh saya menggigil sekali segala macam. Sebagai aktivis pede banget, dia juga tahu saya aktivis gitu. Tapi dia baca korannya tuh dibalikin gitu. Terus saya bilang kok dia baca balik gitu. Pas dilihat itu ada gambar mahasiswa ITB sedang berdemonstrasi gitu. Dan terlihat saya lagi tangannya kepala begitu. Oh, lu jadi sakit ya. Terus akhirnya saya buang jaket. Waduh, ketahuan juga gitu. Tapi saat itu langsung dosen tuh. Terus jadi apa mau lu Dan? Ya sedang saya ngikut UTS jadi gimana dong gitu kan. Ya udah. Nanti ada ujian susulan tapi kamu bikin tugas dulu. Kamu bikin tugas gini harus selesai ini dan harus dipresentasikan. Siap. Nah, dijalanin lagi gitu. Jadi ada saya nggak tahu yang lain tapi saya punya kesan juga yang bisa seperti itu gitu ya. Jadi
hubungan dosen dan kemahasiswaan tetap kita respect gitu ya. Kita berbicara seperti itu. Tapi kemudian saya mendapat pelajaran kehidupan yang lain di kemahasiswaan, di aktivitas. Jadi ini semua menjadi bagian dari dinamika gitu. Jadi akhirnya teman-teman lu sih sampai begitu dosennya bilang lu sih kerjanya cuma di lapangan basket begitu, ujian lu pura-pura sakit lagi. Saya bilang itu segini, enggak nih saya lagi mikirin negara. Allah di kepala saya gitu, lu mikirin negara, lu masa depan tuh belajar gitu kan. Ya makasih. Terus saya belajar lagi, saya perlihatkan. Terus juga kita fair juga. Belajar, mencoba bikin, saya kasih PR-nya, terus saya lihat, presentasikan. Terus dia bilangin gini, lu bagus lu, ide lu bagus, presentasinya bagus, belajarnya juga bagus. Tapi kan karena ini kan susulan nih, lu nggak dapat A, paling tinggi B. Ya udah nggak apa-apa saya terima gitu. Jadi itu menjadi sebuah buat saya pembelajaran yang lebih komplit gitu ya. Itu banyak lah kalau kita kesan-kesan. Ada juga misalnya kalau kita dosen ini nggak pernah datang, tapi kemudian tiba-tiba ngasih baca buku ini. Tapi seingat saya, kalau waktu 78 itu kan kita unjuk rasa sampai kampus diduduki dan segala macam, kita mogok gitu. Saya ada pertemuan kadang di Ciwidey, kadang-kadang di mana gitu, kadang-kadang di Tanjung Sari gitu, ke kampus-kampus luar kota kita merencanakan apa kejadian dan segala macam, karena waktu itu saya menjadi komandan operasi panglima perang lah di lapangan. Itu selalu bawa ransel. Saya masih ingat di ransel itu ada mesin tik Olimpia. Karena waktu itu saya sudah tugas akhir dan ada buku-buku. Ada kosong ngetik. Jadi tidak membedakan antara masa belajar dan aktif. Ini bagian pembelajaran gitu. Jadi begitu selesai mogok, saya selesai sekolah gitu. Jadi di tahun-tahun itu kan orang bisa menggambarkan situasi yang genting begitu. Tetapi Kang Dadan memberikan cerita yang pada saat itu kegiatan kuliah tetap jalan begitu ya. Kegiatan belajar. Kegiatan belajar? Ya artinya saya tidak mencoba membedakan belajar di ruangan, belajar sama ini dan aktivitas gitu. Itu semua proses pembelajaran. Mana kalau saya harus nulis laporan ya saya nulis laporan gitu. Kalau saya harus mengerjakan ini kewajiban saya mengerjakan gitu. Dan janji 2 hari lagi ya paper harus dikumpulkan, harus dipresentasikan di kelas. Oke, kita bilangin kan. Nah, padahal selesai dari ruang situ ada teman-teman, gimana lo? Diampuni. Kalau kita dengan senangnya kan diampuni. Ya udah kalau kita merencanakan lagi, kita sekarang harus ke Tanjung Sari. Waduh, tugas 2 hari lagi. Terpaksa mesin tik Olimpia yang kecil itu, mesin tik masukin ke ransel, masukin buku gitu kan, jalan. Nanti udah rapat dewan, rapat apa segala macam, gerakan kita, aksi apa gitu kan. Oke, selesai ya mojok gitu kan, ngetik gitu kan, paper. Oke, ini kewajibannya ke sana, ini kewajiban ke sini, jalannya lagi gitu. Itu tetap kita coba, ya artinya setidak-tidaknya saya jalani. Kenapa begitu selesai? Kebetulan pembimbing saya itu Pak Wimar. Wimar Witular. Dan Wimar Witular itu waktu itu sudah masuk penjara. Gitu ya. Saya harusnya kan September nih sidang gitu ya. Waduh, tapi saya ingin selesai tahun 79 gitu ya. Pas beliau bebas gitu. Tapi udah selesai wisuda. Nggak apa-apa, saya bilangnya Desember sidang aja deh, pokoknya sidang Desember takutnya masuk penjara lagi kan. Akhirnya kenapa saya menyatakan bahwa saya lulus Desember 79 gitu, walaupun saya di wisudanya jadi 80 gitu kan. Pokoknya saya selesaikan aja dulu. Nah terus yang lain tuh pantesan lu ngajak mogok, katanya lu tugas akhir lu udah selesai. Enggak, gue lakukan gitu. Jadi ini yang buat saya itu gitu ya, yang saya coba. Dan saya masih mengatakan mungkin dalam bentuk yang berbeda, mungkin harus begini gitu, komplit lah gitu ya. Makanya saya katakan kita rugi, bayar yang sama, cuma dapat sedikit gitu. Lebih baik gitu, ada banyak teman, kapan kita beli teman? Begitu selesai kalau kita cuma misalnya yang tadi 3 jurus, rumah gitu, kelas perpustakaan, atau asrama, kelas perpustakaan. Kita mungkin lulusnya juga bagus, tapi begitu sudah selesai begitu, itu saya punya siapa gitu? Saya nggak punya teman, saya nggak punya kegiatan yang lain. Yang saya tahu cuma apa yang dibaca di buku dan diujian kan, apa yang dibaca dan diujian kan, kira-kira gitu. Itu yang dalam bayangan saya gitu ya.
Jadi paket komplit itu. Dan waktu itu nampaknya dimungkinkan karena memang didesain sedemikian rupa seperti itu. Ya, artinya disediakan kegiatan UKM yang wajib loh gitu di awal-awal. Jadi buat saya begini waktu itu, kalau kita dibebasin dari awal-awal, mungkin kita tidak tahu harus melakukan. Jadi buat saya akhirnya mengatakan bahwa pendidikan itu kadang-kadang pemaksaan. Senang nggak senang di awalnya masih dipaksakan. Suka nggak suka, ini makan. Lu matematik itu jangan nawar. Matematik itu memang susah, lu baca, lu makan kalau mau jadi jagoan, kira-kira gitu. Nah di awal-awal itu Anda supaya bisa nanti itu bekal hidup, Anda masuk kegiatan olahraga, Anda masuk ke kesenian, atau masuk kegiatan kemasyarakatan. Wajib, tiap minggu saya tongongin. Mungkin gitu kata Pak Wiranto. Lama-lama kan itu membekas gitu kan. Betul, betul. Tahun berikutnya, nah, lu terserah lah gitu. Lu memilih mana gitu. Tugas saya sudah selesai mewajibkan Anda untuk mencoba mencicipi. Nah, sekarang silahkan makan. Kira-kira itu dalam bayangan saya loh ya, dalam bayangan saya gitu. Itu seperti itu. Dan kemudian saya kontemplasi, oh iya, ini bagus nih pola semacam ini. Jadi pada saat awal kita nggak ngerti, kita diwajibkan aja. Oh, jangan banyak tanya, pokoknya lu ikut masuknya masuk sini. Jadi ambil lama-lama, enak kan? Nah, silahkan, sekarang milih. Kalau ini kan kemudian tanya, kalau misalkan pada 2 tahun di 77 dan 78 itu kan ada banyak sekali kejadian di kampus. Nah, kalau Kang Dadan melihat sekarang ya, bukan pada zaman itu, bagaimana Kang Dadan melihat pengalaman Kang Dadan pada 2 tahun tersebut? Jadi gini, sekarang ini, nah sebenarnya kalau boleh mengkritik, setelah pengalaman 78 seperti itu, maka kemudian 79 masih, 80 kalau tidak salah, pembinaan aktivitas mahasiswa itu di take over oleh Wakil Rektor 3. Zaman itu adalah Pak Harsono, Prof. Harsono. Jadi kita ini hanya nonton. Jadi yang mengorientasi gitu, yang katakan yang melonjok itu dosen-dosen ditarik gitu. Karena waktu itu ada keputusan dari NKK-BKK Daud Yusuf. Oke, NKK-BKK. Mungkin buat mahasiswa itu mendapatkan sebuah proses pembelajaran karena tadi ada orientasinya, ada macam-macam gitu, itu tapi dilakukan oleh dosen-dosen. Dan dia tercerabut dari interaksi dengan kawannya seniornya. Jadi sebenarnya kan begini, ini yang sekarang sebenarnya konsep yang Pak Nadiem, kampus Merdeka Belajar, zaman itu kan kita sudah tahu, di dalam zaman setelah punya jurusan pun, Anda boleh mengambil mata kuliah di jurusan yang lain. Ada jurusan teknologi kimia, kalau mau ngambil manajemen proyek, itu datang ke TI. Atau mau engineering ekonomi. Jadi saya kenal juga orang FT yang ngambil engineering ekonomi di TI. Demikian juga kalau kita mau teknologi kimia, berarti kita ngambilnya industri kimia, kita ngambil di TK. Mata kuliah pilihan itu ya maksudnya? Mata kuliah pilihan, gitu kan, itu boleh bersilangan. Dan itu sudah dilakukan zaman dulu gitu kan. Itu juga yang membuat yang sekarang kampus belajar gitu. Terus karena Pak Nadiem mengatakan untuk jadi orang, itu jangan hanya diajari di kolam sendiri. Tapi harus juga berenang di kolam yang lain. Apalagi kolam yang penuh dengan tingkat kesulitan gitu, ombak yang gede, sehingga kita bisa terlatih gitu. Sebetulnya ITB sudah melakukan itu tahun-tahun itu. Begitu sekarang melihat gitu ya, ternyata kegiatan kemahasiswaan itu terlalu bernuansakan keagamaan dan kesamaan. Kemudian itu sektarian, kemudian itu warna-warna politik sudah masuk gitu. Buat saya, wah, udah hilang Indonesia. Kita di kampus adalah menciptakan kampus yang independen dan memotong jalur politik. Kita katakan stop, nanti setelah Anda keluar dari kampus, Anda boleh bermain politik sesuai dengan warna Anda. Di kampus kita berpikir independen cuma satu. Tapi kalau ITB itu prosesnya dilengkapi, maka bahan baku yang bagus mendapat sebuah proses yang komplit, ujung-ujungnya itu akan lebih hebat dari sekarang gitu.